Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati, kita akan masuk kepada pembahasan dari tema-tema ilmu fikih, dan saya tidak mengawalinya dengan toharoh, karena sebenarnya toharoh itu bagian dari sholat juga. Rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bukan syahadat, toharoh, sholat gitu ya. Jadi saya akan mengurutkannya sesuai dengan urut-urutan rukun Islam. Nah, tapi nanti di dalam sholat itu kan ada rukun, ada juga syarat. Nah, di dalam syarat sahnya sholat itu nanti ada bab tentang toharoh, yaitu suci dari najis dan juga suci dari hadas. Tapi semua itu kaitannya adalah dalam rangka untuk sholat. Najis itu adalah benda yang kalau kita ketempelan pada badan atau pakaian atau tempat membuat sholat kita tidak sah. Najis itu kaitannya dengan begitu juga dengan hadas, ya. Hadas itu adalah status yang kita sandang, yang kalau kita sedang berhadas, entah itu kecil atau besar, ya membuat kita juga tidak boleh sholat. Jadi sebenarnya toharoh itu bagian dari sholat. Cuma memang sholat ini cukup banyak, Pak. Ini buku yang saya tulis kira-kira segini nih, Pak. Itu udah kelihatan ya. Ini 900 halaman gitu ya, baru sholat doang gitu. Dan ini ada kira-kira mungkin sekitar 60 bab. Jadi kalau kita ngaji 2 minggu sekali, kali 60 itu kira-kira berapa tahun? 7 tahun. Ya kira-kira begitu dah kalau kita mau selesaikan. Makanya saya langsung loncat aja kita sholat. Kalau toharoh dulu lama itu agak naik-naik. Baru kita sekolah, saya langsung naik aja langsung kelas 3 ya gitu ya. Kelas 1, kelas 2 ini kita loncatin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bab yang pertama tentang sholat ini pastinya kita akan bicarakan tentang ta'rif, ya, pengertian, dan juga tasyri', pensyariatan. Jadi kita awali dengan kata sholat. Saat kita lihat dari sisi bahasa dan juga dari sisi pengertian secara istilah. Ada arti sholat dalam bahasa Arab. Sholat yusalli, itu artinya apa? Kalau sholat secara istilah kan, ya kita udah tahu lah, ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya ada bacaan, ada gerakan dan seterusnya. Tapi kalau sholat yusalli sholatan, itu secara bahasa itu artinya apa? Ya, sholat yusalli sholatan itu artinya doa. Makanya orang Barat itu kalau menerjemahkan kata sholat itu dengan pray, ya, praying room, ruang sholat, bukan ruang doa, gitu. Ya, jadi mereka sebenarnya nggak salah juga, cuman itu makna secara bahasa. Kalau kita sih orang Indonesia nggak bilang lagi ngapain, lagi berdoa zuhur, nah sholat zuhur mungkin, iya. Kita sih bilangnya sholat ya, atau kalau orang dulu bilangnya sembahyang gitu kan. Nah, sholat itu secara bahasa Arab artinya doa, dan itu ada di dalam Al-Quran ketika misalnya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Itu kalau kita terjemahkan secara arti istilah, wasalli alaihim, dan sholatilah mereka, gitu ya. Ini kan Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk mengambil harta, ya, dari orang-orang yang kaya, ya, untuk sebagai zakat atau sedekah yang fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim,
Fungsinya adalah mensucikan dan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Nah, kalau orang yang sudah diambil hartanya untuk zakat itu sudah bayar, itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa sholli alaihim, dan sholatkanlah mereka. Wah, itu nggak pas terjemahannya. Kan masih itu, masuk udah disolatin, gitu ya. Lalu artinya apa? Kata wa sholli alaihim, maka doakanlah mereka. Nah, pada saat ayat itu turun tuh, sholli alaihim maksudnya adalah doa, bukan sholat. Jadi itu kembali kepada makna asli dari sholat, yaitu doa. Kemudian pengertian secara istilah, ya mungkin kita masih hafal pelajaran ibtidaiyah dulu Pak. Aqwalun wa af'alun, serangkaian ucapan dan gerakan. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, ma'niyati bisyara'it makhsusah. Serangkaian ucapan dan juga gerakan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, yang bersamaan dengan itu kita jalankan dengan niat, dan juga diawali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu kira-kira pengertian dari sholat. Ya, yang gampangnya kita udah tahu lah sholat itu kayak gitu ya. Yang penting kita tahu awal dan akhirnya itu takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Secara umum dibandingkan yang wajib untuk dibaca dengan yang wajib untuk digerakkan dari tubuh kita, itu lebih banyak untuk digerakkan. Ada gerakan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan berrakaat-rakaat gitu ya. Adapun yang menjadi rukun dalam sholat itu dalam hal yang kita baca sebenarnya cuma 4 aja Pak. Ya tadi udah disebut, diawali dengan takbir, berarti takbiratul ihram itu adalah rukun. Diakhiri dengan salam, berarti salam itu rukun. Lalu di dalamnya yang mau nggak mau harus diucapkan itu adalah surat Al-Fatihah. Itu ya Pak ya. Jadi takbir Allahu Akbar, terus taslim Assalamualaikum warahmatullahi. Terus di tengah-tengahnya itu ada bacaan surat Al-Fatihah. Nah, baru kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah tasyahhud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, 4 itu aja yang wajib dibaca dalam sholat. Selebihnya, kalaupun ada bacaan itu hukumnya bukan rukun. Ibaratnya kita ada takbir namanya perpindahan dari berdiri ke ruku gitu ya, dari i'tidal ke sujud dan seterusnya, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, bukan rukun. Ya sunnah dibaca. Ruku sujud itu bacaannya bukan rukun. Jadi kalau misalnya Bapak baca bagus dapat pahala, tapi kalaupun nggak dibaca sah, yang penting rukunya, yang penting sujudnya. Diam aja nggak jadi masalah. Makanya ada orang suka bingung, Ustaz, ini kalau sujud tilawah, kan ada tuh imam yang suka baca ayat tertentu yang kemudian belum apa-apa tiba-tiba dia langsung sujud aja. Nah, ini ada makmum yang protes. Bukannya saya kagak mau, cuman bacaannya apa yang kalau lagi sujud itu, gitu. Dia bingung bacaannya, lagi sujud tilawah Pak. Jangan-jangan itu juga bingung, baca apanya, gitu ya. Nggak usah dibaca Pak, kalau emang nggak bisa, yang penting sujud aja. Jangan pakai bilang, karena saya belum bisa bacaannya, jadi saya nggak ikut sujud. Dan tungguin aja di atas dan sini, nggak bisa Pak, gitu. Ya kan? Iya, tungguin gitu ya, nggak bisa. Jadi terus gimana bacaannya gimana? Nggak usah. Ya termasuk usolli, fardhu, maghribi itu juga bukan rukun. Artinya kalaupun ada orang sholat dia di dalam hatinya sudah menyengaja, ya Allah saya nih lagi pengen sholat nih, tunggu 2 rakaat menghadap kiblat karena Engkau ya Allah gitu ya, dalam hatinya dia begitu, itu sudah niat. Adapun dia mencapai usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, itu sunnah.
Menurut mazhab Syafi'i itu sunnah, bi'itsbatin niyah, untuk menguatkan niat. Walaupun nanti mazhab yang lain ada yang bilang makruh dan sebagainya, yang jelas dia bukan rukun. Baik, itu pengertian dari sholat. Sekarang kita masuk kepada tasyri', proses pensyariatan. Jamaah sekalian, sholat ini sebenarnya adalah perintah Allah kepada semua nabi dan semua rasul. Artinya tidak ada satupun agama yang Allah turunkan ke muka bumi kecuali nabi itu pasti memerintahkan sholat, karena dia juga diperintah sholat oleh Allah. Walaupun mungkin bentuk sholatnya itu belum tentu sama kita, tapi yang jelas para nabi dan rasul itu disuruh sholat. Jadi misalnya Nabi Ibrahim, ya, itu kan ada beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Terakhirnya itu Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhan kami, gitu ya, jadikanlah saya, anak keturunan saya, seterusnya ke bawah adalah orang yang liyuqimu as-shalah. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu terkenal dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. 3 agama besar dunia, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu bernenek moyang kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bilang, Rabbana liyuqimus shalah, semoga anak keturunan saya, Yahudi, Nasrani, Islam itu mengerjakan sholat. Ya iya, benar. Nabi Musa itu Pak, itu ada sholatnya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misri buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Nabi Musa itu nyuruh ya kaumnya untuk kerjakan sholat. Nabi Zakaria gitu juga Pak. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu ya Jibril datang kepada Nabi Zakaria, dipanggil, sedangkan Nabi Zakaria itu sedang melakukan sholat di mihrab. Nabi Isa juga sholat. Wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan aku ya bis-sholat, untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Jadi jamaah sekalian, sholat ini adalah bagian dari bagian utama dari agama samawi. Kalau dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, itu bukan cuma agama Islam. Semua agama yang Allah turunkan itu ada perintah sholatnya. Nah hanya saja tadi saya bilang, sholatnya orang Yahudi itu nggak sama dengan sholatnya orang Nasrani. Sholatnya orang Nasrani belum tentu sama dengan kita umat Islam. Bahkan kita sendiri, Nabi Muhammad, ketika diperintah sholat itu juga nggak ujuk-ujuk kayak yang kita kerjakan sekarang. Itu ada prosesnya. Proses yang awal-awalnya sholatnya belum kayak kita Pak. Ya. Jadi dibandingkan dengan sholat yang 5 waktu yang kita kenal sekarang, jauh sebelumnya itu Nabi sudah diperintahkan untuk sholat malam. Belum ada 5 waktu Pak, belum ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Kewajiban sholat pertama itu adalah justru sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam, sepanjang malam maksudnya, illa qalila, kecuali sedikit aja yang enggak bangunnya. Jadi sepanjang malam itu Nabi selalu dalam keadaan sholat. Dan sholat itu kemudian sampai sekarang masih ada, kita lakukan juga, yaitu sholat tahajud. Itu adalah sholat yang pertama kali diwajibkan sebelum ada sholat 5 waktu. Sejak Nabi turun dari Gua Hira. Makanya ayatnya ini unik Pak. Allah menyapa Nabi Muhammad, bukan dia Muhammad, bukan dia Nabi Allah, tapi Allah menyapanya dengan ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut.
Kenapa Nabi Muhammad dibilang berselimut? Ya gara-gara ini waktu dapat wahyu pertama, ya turun dari gua, Nabi bilang kepada istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Nah begitu turun wahyu yang kedua, Allah manggil Nabi Muhammad, orang yang lagi berselimut, sholatlah. Itu perintah pertama dalam ritual ibadah. Walaupun sudah ada perintah sebelumnya, tapi bukan ritual ibadah, yaitu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang turun pertama dan perintahnya adalah Iqra, baca. Begitu ayat kedua turun, perintahnya adalah sholat. Nah, sholatnya bukan 5 waktu, tapi sholatnya sholat malam, ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Kira-kira lebih dari 11 atau 12 tahun malah. Sholat malam doang, nggak ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, sampai akhirnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu Pak, kalau dilihat tanggal bulan sih 27 Rajab. Cuman angka tahunnya itu tahun berapa? Bukan di tahun-tahun pertama kali Nabi jadi Nabi, bukan. Menjelang hijrah ke Madinah. Menjelang hijrah ke Madinah, baru ada yang namanya sholat fardu 5 waktu. Ya, maka kalau ngomongin Isra Mi'raj, itu ada hadis yang terkenal sekali. Furidatis salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul usri bihi khamsina. Diwajibkan sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam beliau diisrakan itu khamsina, 50. Tsumma nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, kemudian dikurangi sampai terakhir tinggal 5. Tsumma nudiya ya Muhammad innahu la yubdalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsina. Wahai Muhammad, perkataan itu tidak tergantikan. Maksudnya ketika Allah bilang 50, itu enggak berubah. Tetap 50. Kewajiban setoran kita sholat itu 50. Dari yang sehari sekali doang Pak, tiba-tiba gubrak sehari 50. Dan tidak bisa diotak-atik. 50. Innahu la yubdalul qawlu ladayya. Ketika aku sudah menetapkan 50, tidak berubah 50. Ya, tetap 50. Wa inna laka, tapi khusus buat kamu, bihadhihi khamsin. Tapi khusus buat Anda wahai Muhammad, kerjakan 5 saja, itu sudah sama dengan 50. Setara dengan 50. Nah, ini adalah sebuah khususiyah. Ya, jadi kalau dibilang Nabi kok tawar-tawaran sih gitu ya. Bukan masalah tawar-tawaran. Itu maunya Allah gitu ya. Tetap 50 Pak. Tetap 50. Sholat kita sehari semalam itu tetap 50. Tidak berubah jadi 5. Nah cuman karena khusus ada Nabi Muhammad SAW, cukup kamu 5 aja, itu kamu sudah sama dengan bayar 50. Itu kalau diskon berarti berapa persen tuh Pak diskonnya? Banyak gitu ya diskonnya. Secara sekilas kita bahagia Pak. Karena dari yang mestinya 50 kita kerjain, berarti kan setiap setengah jam sholat gitu Pak. Kalau di rata-rata ya kan sehari 24 jam. Nah kalau setiap 1 jam kan baru 24 sholat. Nah kalau sampai 50 kan baru kali 2. Berarti kan setiap setengah jam lah gitu ya. Setengah jam baru 48, masih tekor juga 2 gitu ya. Taruhnya segitu udah deket-deket lah angkanya 50 gitu ya. Nah tapi ketika ada fasilitas buat umat Nabi Muhammad cukuplah 5 aja, kita kan sebenarnya girang Pak. Walaupun sebenarnya itu harus hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Karena begini Pak, satu sholat kita itu subuh barusan itu Pak, itu bobotnya jadi 10 Pak. Zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Nah makanya sholat 5 waktu itu jadi kayak nggak ada jabatan Pak. Itu begitu Bapak nggak sholat subuh sekali Pak, dosanya 10 juga. Karena Bapak kayak nggak sholat 10 kali, ya kan? Nah itu ribet. Makanya Nabi itu Pak, yang namanya sholat fardu 5 waktu itu udah nggak ada
tawar-tawaran lagi. Ya, walaupun istilah kata sakit gitu ya, atau dalam keadaan kayak apapun, Nabi tetap paksain untuk sholat. Bahkan ada juga perang sambil sholat, gitu ya. Ada sholat khauf gitu misalnya. Nah itu semua dilakukan karena apa? Karena sebenarnya aslinya itu ada 50. Nah cuman dikasih keringanan jadi 5 itu jangan kita anggap keringanan sih sebenarnya. Maksudnya jangan dianggap enteng. Kalau udah 5 itu jangan sampai masih lost juga gitu ya. Sampai kalaupun Nabi pernah juga kesiangan misalnya sholat subuh gara-gara perang, pernah juga gara-gara perang Khandaq jadi nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu nggak ada cerita, tetap harus dikerjain juga walaupun waktunya sudah lewat. Nah orang-orang yang kurang ilmunya kadang-kadang suka bikin itu Pak, isu-isu yang nggak benar, menghalangi orang sholat itu dengan bilang begini, kalau waktunya udah lewat nggak ada kodok-kodokan. Ya emang nggak ada, kodok beneran ada, kalau kodok-kodokan nggak ada. Gitu. Kadang-kadang suka kebangetan gitu Pak. Ya Nabi itu Pak, Nabi itu kalaupun beliau sampai terlewat ya dari mengerjakan sholat gara-gara misalnya karena tadi perang gitu ya, itu Nabi ganti Pak. Nabi kodok, hadisnya sahih dan 4 mazhab semua sepakat kodok. Yang bilang kagak ada kodok itu dia doang. Saya tanya balik, ente ngikutin siapa? Ngikutin iblis yang mana gitu? Yang bilang nggak ada kodok gitu. Kan kalau nggak ada kodok berarti kan dia bilang lu nggak usah sholat aja, ya kan? Nah ini kan setan yang masuk ke dalam pikiran otak manusia, menyamar jadi ustaz, lalu menyesatkan umat, mengatakan tidak ada kodok. Itu masuk akal Pak kayak gitu Pak urusannya. Nggak sembarangan loh ngomong nggak ada kodok gitu. Enak aja nggak ada kodok. Udah baca belum hadisnya? Udah baca belum kitabnya? Main kagak ada kodok aja. Tapi banyak orang kayak gitu mikirnya. Tidak ada kodok. Terus dia pelintir sebuah hadis dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu kan Pak pernah ya di bulan Ramadan Pak haid. Bulan Ramadan haid. Terus dia nanya, ya Rasul, saya kan nggak sholat, nggak puasa, konsekuensinya apa? Nabi menjawab, apa? Ya, kalau sholat mah nggak usah diganti dah, tapi kalau puasa diganti. Itu jawaban Nabi. Tapi pertanyaannya, seorang perempuan haid di bulan Ramadan nggak sholat, nggak puasa, konsekuensinya apa? Kata Nabi, sholatnya nggak usah diganti. Yang diganti puasanya aja. Umirtu, kata Aisyah, aku diperintahkan ya untuk biqada as-shaumi, untuk mengganti puasa yang terlewat, la biqada as-salati, tidak perlu mengganti sholat. Benar kan perkataan Aisyah? Tapi itu khusus dalam kasus perempuan haid di bulan Ramadan. Tapi digunting Pak, bagian sini digunting cekrek, bagian sini digunting cekrek. Terus hadis ini dipakailah sebagai dalil umum, ya. Wala yu'maru biqada'is sholat. Begitu doang. Dan tidak ada perintah untuk mengqadha sholat. Setan ini Pak ngomong kayak gini Pak. Iblis gitu. Kenapa? Ya itu hadis dipelintir, nggak bener banget gitu loh. Nabi itu bahkan kalaupun beliau lagi perang Khandaq itu Pak ya, perang yang kelima, tahun kelima itu kan perang Khandaq. Itu emang nggak bisa bergerak Pak, ya karena musuhnya 10.000, ngepung Madinah 3.000. Kalau musuh bisa aplusan, ya sip-sipan, kalau umat Islam nggak bisa. 24 jam dia harus jaga terus, karena 3-1. Sampai zuhur kagak bisa sholat, asar kagak bisa sholat, maghrib kagak bisa sholat. Umar ngamuk-ngamuk, bener-bener di Quraisy kotek aja lehernya. Kenapa? Gue jadi kagak sholat nih gara-gara dia, gitu loh. Kata Nabi, tenang Umar, ente belum sholat apaan? Zuhur, asar, sama, saya juga belum. Nah, Nabi juga kagak sholat, gitu gara-gara perang. Gitu. Terus apa udah gugur gitu kewajibannya? Enggak. Tetap
Makanya begitu udah perang udah usai nih, ya udah malam gitu kan, udah pada kecapean gitu, Nabi suruh Bilal untuk azan di tengah malam itu. Ya orang-orang pada bingung, nah Bilal kenapa lagi nih orangnya tengah malam di azan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada sholat baru lagi tuh gimana nih gitu kan? Karena waktu itu kan bisanya turun wahyu ada sholat baru dan sebagainya. Datang mereka pada ke masjid, ada Nabi di situ. Ada apa ya Rasul? Sholat baru? Enggak, yang tadi itu yang belum kita kerjain. Oh yang tadi zuhur, kirain mah udah lewat angus. Enggak angus. Enak aja menangus saja. Ya kita sholat zuhur. Bilangin yang lain yang belum pada sholat zuhur. Bilangin kan, kumpul semasjid bang. Semasjid belum pada sholat zuhur semua. Udah Bilal komat, sholat zuhur di belakang Nabi. Nabi jadi imam, sholat zuhur tengah malam. 4 rakaat selesai, kata Nabi Bilal komat kan Bilal. Orang pada bingung, komat apaan? Asar yang belum asar gitu. Itu udah sholat asar, rame-rame. Selesai itu Bilal suruh komat lagi apa? Maghrib sama Isya belum. Ya udah. Jadi 4 kali sholat dihajar malam itu juga. Itu hadis Sahih Muslim loh Pak. Jangan dikira ngarang gitu. Itu Sahih Muslim. Semua ulama 4 mazhab sepakat. Ada itu yang namanya sholat diganti yang tadi udah lewat. Karena prinsipnya Pak, yang sholat fardu itu tidak ada istilah gugur. Nggak ada istilah gugur. Ente sampai lubang kubur juga akan diuber sama malaikat. Mana sholat ente yang kemarin? Itu akan ditanya Pak. Nggak ada istilah. Kirain kalau udah lewat udah nggak apa-apa gitu. Udah ada kemudian. Kenapa aja kemudian? Nggak bisa. Kewajiban sholat itu Pak, itu kalau dalam bahasa premannya udah kutukan buat kita. Bukan kutukan sih, dalam arti sudah ditetapkan. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang sudah ditetapkan waktunya. Maksudnya waktunya itu Pak, setiap waktu itu sudah ada absennya, yang ente nggak boleh lari kemana, tetap lu akan diuber kalau belum ngerjain sholat yang itu. Akan diuber Pak. Dan itu yang dijanjikan oleh Nabi pertama kali masuk ke alam barzah kita itu Pak. Pertanyaan yang paling mematikan itu justru absensi sholat. Kalau cuma pertanyaan yang sifatnya akidah Pak, saya kasih bocorannya gampang. Ntar kalau ditanya Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, saya kasih bocorannya Pak ya, jawabannya Allah. Iya, kisi-kisinya nih Pak, buat ujian lisan kan gitu. Soal cuma 3. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Jangan bilang Yesus, jangan bilang yang lain, jawabnya Allah gitu kan. Kalau ditanya wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ya jawabnya Muhammad. Ya jangan bilang Musa, jangan bilang apa, enggak, bilang aja Muhammad. Lolos Pak. Terakhir ditanya wa ma dinuka, apa agamamu? Islam. Gampang. Soal 3 jawaban Allah, Muhammad, Islam. Itu bocoran Pak. Ya, jangan kasih tahu orang. Pokoknya itu udah Pak. Ntar kalau ditanya itu jawabannya. Ya kan? Itu jawabannya. Kalau perlu Bapak catat, ntar gue contekan. Ya, ditanya apa nih? Gitu kan? Man Rabbuka. Oh Allah. Oh ya udah. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma dinuka? Islam. Nah, gitu lulus Pak. Gampang tuh. Kalau pertanyaan cuma akidah itu gampang Pak. Kagak ada orang yang kagak lolos Pak, kecuali dia bukan orang Islam. Ditanya kayak gitu dia bingung. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Allah kok bukan ya? Nah gitu kan dia mikir gitu kan. Kalau kita mah langsung jawabannya cepat, Allah, Muhammad, Islam. Nah, bahkan belum ditanya juga baru malaikat baru datang nih. Mau nanya siapa Tuhan kan Allah. Udah gitu aja. Kan kagak ada urusan Pak. Kalau yang kayak gitu-gitu mah gampang. Ya Pak. Cuman yang ditanya kemudian adalah sholat. Bukan ditanya sebutkan rukun sholat yang 17. Enggak, pertanyaannya bukan itu. Ya, bukan gitu. Sebutkan sunnah sholat. Bukan. Ya kan? Apa makna kata sholat menurut bahasa? Enggak, bukan itu Pak. Enggak akan keluar tuh. Yang saya sampaikan barusan enggak akan keluar. Yang keluar catatannya sholatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Sejak dari balik sampai hembusan nafas yang terakhir, tiap hari waktu itu dibongkar Pak. Absennya dilihat. Kalau ada yang bolong, nah, lo kemana kemarin lu kagak sholat, gitu kan? Di situ Pak kita bilang au gitu kan? Au apa lu? Enggak, gini jadi malaikat kirain mah kalau udah lewat udah harus diganti. Tampol buang mental gitu. Enak aja kagak diganti. Mana ini? Itu kan diuber-uber Pak kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min amalihi yaumil qiyamati as-shalah. Itu dulu. Absensi sholat. Kalau sholatnya ada sesuai dengan waktunya aman Pak. Kecuali yang agak kurang dikit nih Pak, sholatnya ada tapi waktunya geser. Ini kenapa bolong? Gitu. Maaf mereka waktu itu lagi perang. Terus coba dikebet. Nah, udah saya ganti dong. Oh, oke. Ada gantinya kan? Siap. Ini malah bolong. Wah, itu kemarin lagi kesiangan tuh mereka. Tapi ada gantinya. Wah, ya udah ada gantinya gitu Pak. Jadi Pak, di tampil bolong-bolongnya itu, ya walaupun nilai nggak sampai A+, tapi minimal A. Ya sudah, kalau gitu urusan sholat gampang, yang lain beres. Nggak usah ditanya juga apa-apa. Ini sholatnya itu udah bagus, yang lain saya yakin bagus. Surga lempeng perempatan kanan. Dah itu. Iya Pak, sholat dulu nomor 1 gitu loh. Nah kalau sholat itu rapotnya rombeng, kebakaran kayak gitu, yang lain wah jadi panjang urusan. Ibarat kata kita di-stop sama polisi Pak. Ya kan? Emang polisi nyari-nyari perkara aja. Ditanya tutup pentil, ditanya gitu kan. Emang kenapa kalau nggak ada tutup pentilnya? Emangnya kita kecelakaan, kecuali kita nggak pakai helm, ya kan? Naik motor 3, lawan arus, naik trotoar, nah itu ribut. Kagak ada tutup pentil lagi diributin. Kotak P3 mana? Ya tahu kotak P3 emang saya tugas kesehatan. Ada kan di bagasi, gitu kan ya? Namanya polisi nyari-nyari perkara, ada aja yang dicariin. Bapak udah pakai helm, agak dicetekin, diurusan itu. Kalau emang polisinya pengen cari perkara. Tapi kalau polisinya dari awal udah baik, ya kan? Kita minggir. Selamat sore Pak. Kita buka jendela. Wah, Pak Ustadz, silakan Pak, jalan. Nah, kan enak Pak. Peci Pak, pakai baju koko. Wah, Pak Ustadz silakan jalan. Saya kalau bilang Pak Ustadz kan saya takut dosa. Nah, ya udah jalan gitu Pak. Enak polisinya itu. Ya tergantung, ada polisi yang mencari perkara, cari-cari kesalahan, ada yang polisinya udah baik, melihat penampilannya, wah ini ahli sholat nih, coba cek sebentar, aman sholat semua beres, gitu. Yang lain-lain itu akan dihisab dengan cara yang gampang, gitu Pak. Nah kalau sholat udah belang bentong kagak karu-karuan, nah ini dia. Yang tadi saya bilang iblis itu, ya kan, udah kagak sholat, bilang nggak usah diganti, nggak ada ganti-ganti sholat. Lalu gantinya apa? Zikir. Ya cuma zikir doang. Ini kenapa kagak ada sholat? Iya Pak, mereka waktu itu lagi ada di perjalanan macet. Terus gantinya mana? Tuh di sebelah. Ini apaan? Zikir. Iya zikir, kagak nendang kali, gitu kan? Gak bisa Pak. Jangankan zikir, diganti dengan sholat sunnah pun kagak ngaruh. Bapak kesiangan nih sholat subuh, kagak sholat subuh kan? Terus sholat duha 30 rakaat. Emang bisa buat ganti sholat subuh yang cuma 2? Enggak bisa. Nggak bisa, dan nggak ada contohnya juga. Siapa yang ngajarin diganti dengan sholat sunnah? Nabi? Enggak. Nabi kesiangan sholat subuh gara-gara pulang perang dalam perang Khaybar itu Nabi bilang sama Bilal azan. Ya emang gara-gara Bilal juga sih kesiangan, gara-gara Bilal sebenarnya. Jadi kan Bilal begini Pak ceritanya, ini perjalanan malam nih pulang dari Khaybar. Sebagian sahabat bilang, ya Rasul kita nggak ini aja dah dulu, istirahat dulu. Kata Nabi, iya kita istirahat tapi tungguin subuh. Habis sholat subuh kita istirahat. Kalau sekarang kita istirahat bisa lewat, gitu ya. Cuma kan ada Bilal agak tersinggung juga kalau bilang terkelewat. Nah kan ada saya ya Rasul, saya kan biasa bangunin subuh, gitu. Pokoknya udah gini aja dah. Anda dan teman-teman yang lain semua pada tidur istirahat, serahin saya. Subuh urusan saya. Emang tiap hari kan saya azan subuh. Akhirnya Bilal ketiduran juga Pak.
Bilal ketiduran juga, orang dia capek juga, ya kan? Dia udah tungguin itu namanya fajar itu, kagak nongol-nongol tuh fajar, gitu. Akhirnya dia melonjor sampai merem sebentar gitu. Begitu dia mulai tuh matahari gede banget di situ. Ngapain matahari tiba-tiba di situ? Ya lu pulas, gitu kan? Yang bangunnya Nabi, dia pulas pak, gitu. Akhirnya kan Bilal bingung, ya pada telat itu gara-gara saya, gitu. Apalagi Nabi suruh azan. Ya kan Bilal jadi nyawa belum ngumpul pak, disuruh azan, dia cocok mata. Azan apaan orang suruh? Azan subuh, azan zuhur belum, azan subuh. Azan lah Bilal pak, di bawah terik sinar matahari azan subuh. Pas bagian as-salatu khairum minan naum, kagak enak pak, itu males. Ya biar sholat itu lebih baik daripada tidur, ya kan? Sama matahari dicengin. Apaan lu? Naum-naum, siangan lu naum-naum gitu kan? Kagak enak banget Bilal tuh, ya kan? Tapi apa boleh buat karena disuruh sama Nabi, udah sholat kan di bawah terik sinar matahari 2 rakaat. Nah kemudian setelah selesai sholat subuh di bawah terik matahari, Nabi bersabda, man nasiya sholat, siapa yang lupa dari mengerjakan sholat, atau nama anha atau ketiduran, falyusalliha, segera lakukan sholat itu. Idza dzakaraha, begitu dia bangun, begitu dia ingat. Itu perintah Nabi dan dicontohin fi'liyan wa qauliyan, bukan sholat duha. Siapa yang ngajarin suruh ganti sholat duha? Enggak ada. Sholat fardu digantinya dengan sholat fardu, bukan dengan sholat sunnah, apalagi zikir, bukan. Enggak berjaban pak. Kan tadi saya bilang sholat fardu itu jabanannya 10 kali sholat. Sholat fardu juga itu pak, ya kan? Nah digantinya cuma sholat sunnah. Sholat sunnah kan nggak ada nilainya. Ibarat bangunan gini pak, ini bangunan kita nih, masjid kita kan megah nih ya. Mana kaligrafinya gitu ya, ada AC kan cakep tuh pak. Tapi yang paling pokok sebelum semuanya tiangnya dulu. Nah kalau tiangnya patah gitu, ambruk masjid pak. Nah kalau tiangnya udah patah begitu pak, udah hancur gitu ya, kita nggak bisa dong yang dibenerin AC, yang dibenerin karpet, yang dibenerin cat, nggak bisa gitu. Strukturnya dulu yang harus dibenerin. Nah kita nih pak, kalau masjid strukturnya udah jadi, walaupun belum diaci, belum diplester, belum dicat, bisa nggak buat sholat? Bisa, ya kan? Tapi kalau strukturnya bubar, kita mau sholat di mana? Yang ada keruntuhan kita. Nah, begitulah sholat fardu yang 5 waktu, nilainya itu 10 kali lipat dari sholat fardu yang aslinya 50, gitu ya. Dan itu tidak tergantikan dengan sholat-sholat yang lain kecuali hanya sholat yang sama. Nah, biasanya jamaah sekalian, kalau sudah sampai pada titik itu, pertanyaannya begini, usholinya gimana Ustaz? Kan gitu kan biasanya. Sebelum saya ditanya, saya jawab duluan aja. Jadi gini jamaah sekalian, kita kan biasanya sholat itu kan pakai usoli, ya. Yang nggak pakai usoli juga ada. Ya udah, yang nggak pakai usoli, nggak usah nanya usolinya gimana. Lu biasa juga pakai usoli, tiba-tiba nanya usolinya, gitu kan? Ini jawaban buat orang yang pakai usoli. Kan misalnya kita sholat subuh nih pak, gimana bunyi usolinya? Usoli fardhu subhi, rak'ataini, apalagi mustaqbilal qiblati, apalagi makmuman, gitu ya. Biasanya kan kita bilang adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya adaan tuh Pak. Artinya adalah sholatnya di dalam waktunya. Kalau waktunya udah lewat, berubah menjadi qadhaan. Itu doang Pak. Ya udah, jadi sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Kalau ada orang usulinya pakai qadhaan, kita lihat jam 6:30, iya sih qadhaan namanya. Nah kalau lihat jam 4:30, oh berarti adaan gitu. Jadi adaan sama qadhaan cuma dicetekin doang Pak gitu. Bedanya cuma di situ doang. Kalau yang pakai usuli. Nah yang nggak pakai usuli dalam artinya ya Allah, ini kode udah gini gitu ya. Kode udah gini ya Allah gitu kan. Nah, udah gitu. Nah dosa enggak? Ya tergantung ntar dosa apa enggaknya. Kalau dia memang
Karena udzur yang syar'i tadi ya, karena perang, karena apa dan sebagainya, ya insya Allah diampuni. Cuman kalau emang kesiangannya gara-gara yang kagak lagu-lagu kagak jelas dan sebagainya, nah itu nanti akan digebrak-gebrak mejanya gitu. Tapi walaupun digebrak meja, tetap kita lulus Pak. Ya walaupun lulusnya nilainya kurang bagus, tapi kan lulus, ya kan? Ya dapat C gitu ya. Mayan Pak, masuk surga juga walaupun bukan di level yang paling tinggi, minimal ya gelar tikar lah di kelas festival lumayan gitu kan. Rada ademan dikit daripada di neraka gitu ya. Nah jadi 5 waktu itu Pak penting gitu loh. Jangan sekali-kali disepelein, jangan sekali-kali ditinggalin. Nah kemudian begini Pak, apakah mengganti sholat yang terlewat itu harus disesuaikan dengan waktunya? Subuh yang lewat digantinya pada waktu subuh lagi, zuhur digantinya pada waktu zuhur lagi. Apakah harus begitu? Ya jawabannya gampang Pak. Lihat aja Nabi waktu kesiangan sholat subuh itu gantinya nungguin besok apa langsung diganti? Langsung diganti kan? Berarti tidak harus nungguin besok. Iya lah ngapain nungguin besok? Kalau masih ada umur, kalau besok dicabut nyawanya udah jadi. Sesegera mungkin. Oke? Waktu Nabi tidak melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, kan digantinya malam. Pertanyaannya kenapa nggak segera diganti? Ya kan perangnya belum selesai. Ya perangnya selesai dulu. Nah kalau masih perang langsung ganti, ngapain lu? Ganti sholat zuhur tadi ini lagi asar dan sekalian dah. Tapi kan lagi perang. Nah, begitu dia sholat dibacok, kan nggak bisa, gitu kan? Ya berarti perangnya selesai dulu, usul syar'inya begitu udah selesai walaupun tengah malam ajar. Jadi Pak, kalau masalah mengganti, bicara waktunya itu timeless. Sudah nggak ngomongin waktu, tapi ngomongin jumlah. Klop apa enggak jumlahnya? Jangan sampai begini Pak, utang sholat 10 bayar cuma 3, ya masih tekor. Tujuannya kemana gitu? Itu harus dipikirin Pak. Nah pertanyaan berikutnya lagi, ya Ustaz suruh ngitungin jumlah sholat yang lewat. Banyak banget Ustaz katanya gitu. Ya terserah. Banyak banget ya terserah. Tapi gimana cara ngitungnya? Nah begini. Jadi Pak, kalau cuma ngitungin jumlah sholat yang terlewat Pak, anggap aja kita orang kafir, belum pernah sholat seumur-umur, anggap aja Pak. Kehitung nggak Pak jumlah utang kita? Gampang. Sekarang Bapak umur berapa nih? Taruh udah misal umur 20 gitu Pak, biar terasa muda ya Pak ya. Umur 20 Pak. Balik berapa tahun? Usia 17, 12. Oke. Umur 12 balik, belum pernah sholat sampai umur 20. Berapa itu? Berapa nggak sholatnya? 8 tahun kan? Setahun berapa hari? 365 hari, ya kan? Ya kali 8. Kan sebanyak itu kali 5 waktu, kan gampang hitungnya. Itu kalau goblok banget tuh, ya kan? Sejak dari balik sampai umur 20 belum pernah sholat. Ya berarti ya dia harus ganti. Tapi gini Pak, kalau dia memang dasarnya orang kafir, bukan muslim, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan, dia juga bukan muslim. Baru mu'alafnya di usia 20, begitu dia baca syahadat, wajib gak dia ganti sholatnya? Enggak. Wah, berarti jadi orang kafir udah enak dong dia. Cuman kalau perlu dapat hidayah masuk Islam, kalau enggak mati jadi abu-abu gitu kan. Nah gitu. Nah kalau sebagai muslim Pak, pertanggungjawabannya adalah sejak balik sampai usia itu semua ada kewajibannya. Kita ukur aja, kita nolin sholatnya kagak ada sama sekali, ya berarti 365 kali 8 kali 5 gitu. Banyak banget. Bisa, gampang Pak ya. Nih Pak nih ya. Kita habis sholat subuh nih, ya kan? Daripada kita langsung jalan kemana, kan kita bisa sholat 4 rakaat buat zuhur, 4 rakaat buat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Dapat tuh Pak 5 waktu kan buat sehari. Iya bacanya nggak usah baca Yasin, Waqiah, Tabarok, kebanyakan. Kuliah kulhu aja udah gacoan gitu Pak. Kuliah kulhu Pak. Itu Pak, kalau satu sholat 2 menit, 5 sholat kan cuma 10 menit, ya kan? 10 menit untuk bayar sehari, gitu.
Nah kalau bapak sholatnya dibanyakin, wah gue bayar lah langsung buat 10 hari, gitu kan? Sholat terus gitu. Itu pak, teman bapak tuh langsung husnuzon, luar biasa, luar biasa ya, doanya banyak banget. Dalam hati itu, doa apa lu? Gue lagi bayar utang nih. Gitu pak, ya kan? Nah, ya banyak waktu luang. Ya, cuman begini pak, yang namanya kita bayar utang, kita harus tahu utang berapa, ya kan? Terus sekarang kita bayar, itu yang udah dibayar berapa, yang belum berapa tuh harus ada catatannya. Soalnya jangan salah nih pak. Kadang-kadang kalau kita nggak catat udah bayar berapa, masih kurang berapa, nggak ada catatan, kita lupa. Ya, udah bayar apa belum tuh ya? Nah, bapak bikin buku catatan utang, ya. Tadi misalnya selama 8 tahun kali 365 tuh bikin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau udah contreng. Kalau udah contreng gitu pak per hari. Jadi ada absennya. Usahakan kalau ini contrengan belum penuh, usahakan ya pak, kalau bisa jangan mati dulu. Kalau bisa gitu loh. Iya kan utang ya kan, jangan sampai kita menghadap Allah, wah catatan utang masih banyak nih gitu kan. Usahakan jangan mati dulu gitu. Ya udah kebeletnya jangan mati. Ya kalau itu cepetin ya biar penuh gitu isinya pak contrengannya gitu. Atau kalau Israel udah datang ya Israel itu banyak nih, kita dah kapan-kapan gitu kan gitu ya. Ya paling enggak begitu pak, ya kan dicontreng biar nanti kalau udah penuh nih pak contrengan udah wah udah penuh, ya utang semua udah bayar. Nah kalau mau mati boleh dah gitu ya. Kalau mau gitu kan ya. Ya kalau enggak ya lagi lah masih umur 100 lah kalau perlu gitu ya. Nah tapi itu utang pak itu penting ya, catatan utang itu penting. Tapi pesan saya hati-hati menyimpan catatan itu pak. Soalnya kalau kita celek-celekan naruh di atas aja, dibaca sama anak sama cucu, ya kan? Ya, banyak banget utangnya. Kalau pak kita cengsin kita sama cucu, ya banyak banget ketahuan gitu. Kita taruh pak di brankas, jangan sampai ketahuan. Tinggal anak cucu bilang, wah surat warisan ini bukan surat utang ini, gitu ya. Itu penting gitu. Nah makanya pak kita harus ingat-ingat tuh pak, kira-kira dulu kita punya sholat yang belum kebayar atau belum, gitu ya. Sekarang begini pak, mungkin kita salah hitung, ya kebanyakan. Itu gimana pak kira-kira? Misalnya utang tadi misalnya katakanlah utang 100 gitu ya, ternyata kita bayar 200 pak, kebanyakan. Bagaimana kira-kira? Iya, yang kita bayar kebanyakan itu bukan berarti sia-sia pak, itu tetap ada pahalanya. Ada pahala. Contoh nih Pak, Bapak sholat jamaah isya di sini nih, ya. Habis isya kan pulang. Sampai di rumah, bini ngajakin sholat isya. Malam Jumat, bini ngajakin sholat isya, ya kan. Setelah itu dia ngajakin yang lain, nah cerita. Yang penting dia ngajakin sholat isya, gitu kan. Ya Bapak sholat lagi dong, ya kan. Kalau Bapak bilang, udah tadi di masjid, gitu. Iya sih. Tapi kalau Bapak temenin istri sholat isya, boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Boleh 2 kali walaupun sholatnya sah. Apalagi sholatnya belum. Iya, Bapak pulang dari masjid itu sholat isya belum. Tadi mesti ngapain aja? Tadi mau sholat kagak jadi, pulang lagi gitu ya. Nah itu berarti jadi wajib kan. Nah tapi seandainya udah sholat ternyata sholat lagi kelebihan pak, itu jadi pahala, enggak jadi dosa, enggak jadi pahala. Dan di akhirat pak orang kalau di pojokan gitu sedih gitu nanya, Bapak kenapa? Saya kebanyakan pahala. Ya girang apa kebanyakan pahala, masa sedih? Ya kan girang, ya kan dapatlah itu apa yang tadinya tadi gelar tikar lah, ya terus ada kondominium lah punya Bapak tuh situ naik. Kenapa? Lu kebanyakan sholat kemarin gitu, cakep dong, nah iya cakep. Lu ganti aja sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin gitu. Tapi juga jangan jadi freak juga pak, tiap sholat lagi, sholat lagi. Kenapa? Kodo yang mana? Atau pokoknya sekodo-kodonya yang nggak juga. Ya, kodo bukan tak duduk pernah masa bodoh, bukan gitu. Jadi yang sekiranya ini saya punya utang 10, bayar 15 cakep dah, gitu kan? Setelah itu ya sempurnakanlah sholat itu, tambahin dengan qobliyahnya, ba'diyahnya, yang sunnah-sunnahnya.
Ya kan, kalau perlu sholat malam yang rutin tiap malam cakap itu Pak, ya kan? Kalau Bapak udah rutin Pak Ustaz, gak usah nyuruh saya lagi, tiap malam saya udah tahajud. Ya boleh juga sekali-kali sholat malamnya kayak Nabi, ya. Udah tahu loh Pak, sholat malamnya kayak Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah selesai, kagak ruku, langsung Ali Imran. Selesai, kagak ruku, langsung An-Nisa, gitu kan? Nah, baru ruku, lamanya ruku kayak lama berdirinya. 2 rakaat Pak, itu keburu subuh, lamaan. Soalnya kita gak hafal gitu ya. Nah itu Nabi kayak gitu Pak. Cuman Nabi kalau udah sholatnya kayak gitu Pak, dia diam-diam aja nggak ngajak-ngajak orang. Udah tahu misalnya pada kesel kalau kelamaan kan gitu ya. Paling-paling ada sahabat yang namanya Anas bin Malik, emang dia pembantu Nabi kan. Sekali-kali pengen ikut dibilang Nabi kayak gimana sih rasanya yang dibilang sholatnya Nabi kan gitu ya. Oh Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Begitu 2 rakaat salam dia pulang. Tobat saya ikut sholat Nabi. Ada orang sholat habis tobat ya itu gitu gara-gara di belakang Nabi. Kalau pengen kayak gitu Pak, jajalin sekali-kali gitu boleh juga gitu kan. Tapi yang penting sholat malam itu bukan yang lama, bukan, tapi yang rutin. Biar kata Bapak sholatnya cuma 2 rakaat gitu ya, cuma kuliah makhluk, tapi rutin Pak, itu lebih cakep daripada sholatnya lama sampai nangis-nangis, sekali doang, besoknya udah enggak gitu kan. Kata malaikat kemana aja lo gitu kan. Nah malaikat tuh rutin dia ceritain gitu, oh ini tiap malam nih, dia tiap malam cakep nih orang kayak gini nih, rutin. Nggak banyak tapi rutin Pak, itu lebih bagus daripada yang cuman istilahnya sekali doang gitu ya. Ya nggak apa-apa sih Pak, sekali-sekali kita ikut tahajud tiap mulai, mana baca imamnya cakep, mana pada nangis ya kan. Bayangin Pak, imam nangis ya kan, jamaah di sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, belakang nangis. Masa kita kagak nangis kan kagak enak juga kan ya. Nangis kan gitu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali iseng-iseng daripada kagak nangis kan. Ya nangis lah sekali-sekali gitu kan. Walaupun kalau Bapak sendirian nangis juga. Nangisnya bukan karena sedih, ya sedih sih. Kenapa gue kata apa nih ayat gitu kan ya. Nangisnya di situ doang sih Pak ya kan. Makanya orang Islam itu kalau bisa nangis bagus Pak. Kita baca Quran nangis itu bagus Pak ya. Selain baca Quran, baca buku tabungan nangis juga bagus Pak. Nah, cuma segini gitu. Baik Pak, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan silakan. Ya. Diwariskan ke anaknya. Bukan diwariskan sih sebenarnya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan, ini ngomonginnya sebenarnya dari dulu, dari puasa dulu ya. Ada orang meninggal tapi dia punya kewajiban puasa, belum sempat dibayarin, dia baru meninggal, ya kan? Lalu bagaimana nih anak-anaknya, bisa nggak ngebayarin utang puasa orang tuanya? Nabi pernah mengatakan memang soma'anku waliyuhu, keluarganya berpuasa untuk membayarin. Cuman hadis itu oleh sebagian besar ulama, khususnya Imam Nawawi itu dikatakan hadis itu sudah nggak bisa dipakai dengan turunnya ayat yang bunyinya tentang fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi nanti kalau ada orang punya utang puasa, ya udahlah bayarin aja fidyahnya, bukan anaknya puasa tapi bayarin fidyahnya. Cukup begitu kan? Itu kan puasa. Bagaimana dengan sholat? Nah, para ulama kemudian mengkias, ya udah kalau gitu kita bayarin aja fidyahnya, bukan anaknya pada sholat, tapi anaknya pada bayarin fidyah. Itu 1 kali sholat yang tertinggal, kalau dia keburu meninggal, nah itu sama dengan 1 hari tidak puasa bayar fidyahnya 1 mud. 1 mud itu nggak sampai seliter, 0,7, 0,8 lah gitu per sholat. Nah, jadi itu bukan kewajiban anak sih, karena itu dari hartanya dia dulu yang dikatakan sebelum bagi waris sudah harus bayar utang. Nah utangnya salah satunya utang puasa, utang sholat yang harus dibayarkan fidyahnya. Jadi keluarin dulu fidyahnya, keluarin dulu apa dan sebagainya untuk meringankan beban itu. Tapi itu memang wilayah khilafiyah. Kita omongin kan bukan dia masih punya utang kemudian dia mati. Kan tadi saya bilang Pak, jangan mati dulu, ya kan? Jangan mati dulu. Kalau mati udah repot urusan. Itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kita istilah kata Pak, masuk ke alam akhirat nggak ada bekal ntar dikirim, ya belum tentu nyampe kan, belum tentu nyampe Pak. Maksudnya belum tentu tepat waktu. Kalau nyampe nya salah nyampe Pak, tapi kalau nggak tepat waktu kan repot.
gitu. Ya kan, makanya Pak orang di Arafah di Mina itu pastinya masaknya di situ Pak. Kenapa? Karena kalau makanan catering dari luar ke situ dikirim pagi habis subuh, nyampe habis isya. Nyampe sih nyampe, cuma telat, makanan udah basi juga. Jadi jangan selalu mengandalkan kiriman dari dunia. Itu nanti buat bonus aja Pak. Jadi kita masuk akhirat itu udah aman, udah gak ada masalah, udah lagi asik-asik di surga, tiba-tiba dapat kiriman. Apa nih? Hadiah dari cucu lu. Wah, dapat alhamdulillah KPH apa segala itu buat bonus gitu Pak. Jangan kemudian nggak apa-apa, gue mati nggak pakai bekal, ntar juga anak cucu pada ngirimin, pada tahlilan, pada apa? Belum tentu Pak. Belum tentu. Maksudnya belum tentu sampai tepat waktu. Kalau dibilang kagak sampai, ntar kita dibilang wahabi, ya kan? Gitu. Ya sampai Pak, kiriman pahala sampai. Tapi kan sampainya ngomongin berapa hari? Orang kita beli online aja ada yang 2 hari, kagak nyampe kan? Hati-hati, tentu sampai mana nih Gojeknya gitu kan? Masih lama banget gitu. Kita mau berangkat kerja, mesen makanan pakai Gojek, dia datang jam 8:30, tapi itu udah jalan, gitu ya. Nah itu Pak, kalau sampai, cuma tepat apa enggak waktunya, gitu. Makanya jangan ngandelin kiriman, yang ngandelin ya kita sendiri, kita bawa bekal sendiri, kita siapin sendiri, baru kemudian nanti kita nunggu kiriman sifatnya bonus, gitu Pak. Jadi pesan saya sih, kalau bisa tuh Pak, jangan mati dulu dah, gitu ya. Kalau bisa, gitu. Iya. Biar jangan mati dulu, gimana caranya? Ya jaga kesehatan Pak, olahraga, ya kan? Ya gitulah semua. Semoga kita semua panjang umur, amin, ya kan? Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk semuanya lah, nggak ada utang-utang kita di dunia dan di akhirat. Kalaupun kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.